Inilah Ayu Ting Ting, janda satu anak yang namanya telah sejajar dengan bintang-bintang dangdut populer. Usianya kini 24 tahun ketika puncak karir dipetik dalam rengkuh penuh. Ayu bahkan sudah memahat cita-citanya, sepenggal demi sepenggal di saat kecantilannya tumbuh di usia 4 tahun. Ya, memang dari kecil saya udah suka sama yang namanya dunia entertain ya. Sebelumnya memang saya bukan nyanyi gitu, karena memang saya sukanya tuh kayak fashion show, kayak gitu-gitu dulu. Jadi dulu dari umur 4 tahun saya ikut lomba-lomba. Waktu pertama kali fashion show kita coba di Tip Top, taunya menang, juara. Nah dari situ terus. Suka bergaya, tidak demam di atas panggung, adalah modal Ayu menjadi model sekaligus bekalnya masuk dunia entertain. Meski dulu ia sama sekali belum punya bayangan, peruntungannya ada di pentas dangdut. Iya, dia pengen jadi pramugari tadinya dia bilang. Kalau ayah kan dulu emang pengen dulu kan waktu Ayu masih kecil, ayah pengen punya anak jadi artis, tapi alhamdulillah kesampaian. Bakat yang belum tampak benar arahnya mulai terlihat menginjak sekolah menengah pertama. Apalagi setelah semakin banyak panggung yang dijelajahi. Meski pada akhirnya sekolah seperti menjadi prioritas nomor 2. Kalau di bidang seni memang semenjak masa orientasi ya terlihat sekali dari pancaran wajahnya juga memang dia selain suaranya bagus juga entertainer gitu. Ya sering izin itu aja, tapi anaknya sih rajin. Perjalanan Ayu Ting Ting membentuk dirinya menjadi seorang penyanyi memang tidak mudah dan melelahkan. Terutama karena sejak awal tak banyak fasilitas yang menemaninya. Pastilah setiap orang punya pengalaman tersendiri dalam mencapai keberhasilan gitu. Nggak ada yang gampang gitu, karena saya memang berasal dari keluarga yang memang sangat sederhana. Garamnya udah saya rasain, yang ditolak casting sana sini, nggak lulus, yang nggak lolos rekaman sana sini. Jadi ya kita terus mencoba itu gitu, dan alhamdulillah saya bisa mencapainya. Di kereta itu yang dia ingat nggak bisa lupain waktu ibu jatuh dari kereta gitu kan. Itulah mungkin Ayu sering kan sedihnya itu di situ. Lalu mengapa akhirnya Ayu memasuki dunia dangdut yang saat itu tak ubahnya penuh labirin? Mau beli lagi gak? Oh, gak. Terus mau apa lagi nanti beli? Tadi mau kemarin deh. Ya. Mau beli mainan apa? Gimana sih? Oh, Kalau boleh tahu nih ya, ini pasti sahabat princess di rumah mau tahu. Pertama kali langsung menangani kasus besar. Yeah. Nah pertama kali dibayar tuh fee-nya berapa sih? Pasti mahal ya Mas Arhat ya? Ya dulu sih maunya murah supaya laku. Tapi ada beberapa klien saya itu bayar mahal. Ada yang bayar 150, ada yang bayar 1 miliar, ada. Oh gitu, enggak pertama kali Mas Arhat dari fee honor pertama? 150 juta. Langsung ya, kalau pengacara lain kan dimulai dari juta, puluhan juta, ratus juta baru miliar. Ini langsung 150 juta. 150 juta. Sesuatu ya.
lihat mock-up decoration buat party. Ya siapa tahu aja kalau mau buat party nanti di sini bisa lihat contohnya. Soalnya cantik banget decorationnya. Pencarian Ayu Ting Ting memang tak mudah. Dunia hiburan menyediakan begitu banyak kesulitan untuk pendatang baru yang tak banyak memiliki akses ke pusat pergumulan para pemusik. Tapi di saat itulah, di ambang keputusasaan, Ayu berkenalan dengan dangdut. Ibu suka ngajak saya pergi nyanyi gitu, dan saya awalnya apa sih nih nyanyi dangdut lagi kan. Saya awalnya nggak mau dan males-malesan. Tapi ternyata pas dikasih uang, dapat honor 250.000, saya langsung mikir, wah enak juga ya jadi penyanyi dangdut, cuma nyanyi sebentar dibayar deh. Panggungnya kemudian lebih banyak diisi dengan kiprahnya sebagai biduanita dangdut. Dari sini peruntungan mulai terbuka, terutama saat seorang produser mengajaknya rekaman untuk sebuah album kompilasi. Saya nyanyi di salah satu daerah di tempat orang hajatan. Tiba-tiba ada orang yang ngajak saya buat, yuk kita rekaman, namanya Ayah Acing. Terus udah, setelah itu dia kenalin saya sama pencipta lagunya Alamat Palsu, Ayah Dadan IND. Pas usia 14 tahun ya, 14-15 lah itu, dia udah mempunyai album gitu. Itulah yang lagunya Alamat Palsu. Tapi tahun itu, tahun 2007, ia memasuki fase jenuh karena karirnya tak beranjak. Ia bahkan sempat berniat mengalihkan cita-citanya menjadi PNS, mengikuti jejak sang ayah. Teteh pengennya jadi pegawai negeri sipil aja kayak ayah. Saya sempat berpikiran kayak gitu. Tapi ternyata Allah mungkin punya rencana lain buat saya. Tiba-tiba berapa bulan ke depan, lagu saya Alamat Palsu bisa didengar semua orang dan orang tahu gitu. Dan lebih kagetnya lagi, orang tahu penyanyinya itu siapa. Ayu hampir menyerah. Umi Kalsum juga mulai lelah mewujudkan cita-cita putrinya. Tapi keberuntungan seperti sengaja dikirimkan Tuhan pada tahun 2011. Wanita kelahiran 20 Juni 1992 ini tak pernah membayangkan lagu Alamat Palsu mencuri hati penikmat dangdut. Ada rasa malu milur pasti ya, itu cuma kan saya berusaha untuk bodo amat, mereka nggak ngasih makan gue gitu kan. Jadi ya udah jalanin aja, tau buktinya sekarang mereka bisa lihat sendiri dangdut seperti apa sekarang. Benarkah lagu Alamat Palsu ikut membawanya bertemu dengan cinta palsu hingga rumah tangganya runtuh? Asia Bagus. Asia Bagus tahun 92. Itu piala ya. Aku kasih tahu ya, itu piala yang paling favorit. Jadi ini nih, semua piala ini total ada berapa penghargaan? Kalau berapa penghargaannya totalnya mungkin enggak ya. Cuman ini ada satu buat aku nih komposisi Best sejarah. Ya, ini sejarah gitu. Grand Champion Asia Bagus 22 September 92. Jadi 22 tahun yang lalu kamu masih SMP. Nah, jadi ini adalah piala yang memang pertama, piala internasional pertama yang saya dapatkan. Dan lebih luar biasanya lagi setelah tahun 92 ini mereka kumpulkan jadi Grand Champion untuk di Jepang. Ini bukan di Jepang. Ini di Singapura. Ini di Jepang. Di Jepang. Dan Mimi menang sebagai the best of Asia Bagus. Ceritanya gitu. By Fuji TV Japan.
Maksudnya biar aja ini dipajang ini buat aku. Aku bilang sama Raul ini sejarah yang mungkin nggak bisa terulang. Ya, Insya Allah anak-anak nanti bisa yang melanjutkan. Sesuatu yang ada di hatiku, sesuatu yang ada di hatimu, sesuatu yang ada di benakku, sesuatu juga ada dalam benakmu. Sesuatu ya. Hai ladies, kembali lagi di Hers dengan informasi yang unik dan spesial yang telah disiapkan untuk para ladies. Di episode Hers kali ini akan menyajikan informasi penting sekaligus menjadi referensi bagi para ladies di rumah. Hers akan memberikan informasi langsung tentang buku bacaan dari para penulisnya, seperti Deddy Budiman yang telah mengeluarkan buku tentang sales, Ibu Endang Trika Soekarso, hingga Nukila Amal yang fokus menggarap buku anak-anak. Dan semakin melengkapi pengetahuan, Hers akan menyajikan proses pembuatan Oreo Cream Popsicle yang lezat, tutorial make up ala Indah Dewi Pertiwi yang glamor, hingga kreasi pembuatan aksesoris yang indah dan elegan, yang semuanya akan disajikan secara lengkap, mendalam dan tuntas hanya di Hers. Kisah hidup Ayu Ting Ting memang bagai paradoks. Ceria di satu sisi, murung di sisi yang lain. Karirnya memuncak dengan lagu Alamat Palsu. Tapi di sisi lain hatinya, ia harus bertemu cinta palsu. Rumah tangganya dengan Angie runtuh sebelum benar-benar memberi dia kebahagiaan. Pasti kan setiap kehidupan manusia itu nggak ada yang namanya jalannya lurus kan. Pasti ada lika-likunya. Nggak mungkin Allah ngasih saya kebahagiaan, terus ya udah enak aja kebahagiaan. Otomatis kan kalau saya dikasih kebahagiaan terus kan lama-lama mungkin orang kan biasanya kalau dikasih enak terus pasti lupa gitu kan. Nggak ada yang namanya lika-likunya gitu. Ya pasti ada saatnya saya dikasih lagi nggak enaknya gitu. Saya jadi ingat sama Allah lagi. Saya minta ya Allah jangan dibuat kayak gini dong. Lurusin lagi dong jalan saya. Pernikahannya dengan Henry Baskor Hendarso memang menjadi cerita paling memilukan dalam hidupnya. Semua orang merasa tersakiti, tidak hanya Ayu, melainkan juga orang tuanya. Nah disitulah ayah sampai yang nggak bisa ayah bendung, nah air mata ayah sampai batin ayah sakit, rasanya ya sakit banget. Kok sosok anak ayah yang begitu baik, yang begitu penurut, yang begitu polos, sampai mendapat ujian yang begitu berat. Ya itulah yang namanya perjuangan hidup ya. Tapi saya selalu ngejalaninnya ya udah enjoy aja gitu. Ayu nyaris saja menutup hati usai melalui perceraian pahit dengan Angie. Lalu datanglah Syahir Sheikh, tapi di ujung semuanya kepalsuan pula yang diterima Ayu Ting Ting. Cuman dia waktu itu pernah pas ketemu aku terus nangis aja gitu, terus udah deh ini. Misalkan nih cowok Anda selingkuh atau cowok Anda main melenceng kemana-mana gitu ya, tapi sedangkan kita udah tulus sama dia nih, apa yang dia rasakan? Pasti kan sakit, kecewa gitu. Masih bersyukur Allah tunjukin semuanya gitu kan ya, sebelum jauh lagi melangkahnya anak ibu gitu. Lalu seperti apa sesungguhnya Ayu membangun kembali mimpi-mimpinya yang hampir buyar bersama pernikahannya yang gagal? Pengrajin batu nisan memahami, ini memang bisnis gengsi. Toh,
tidak ada aturan baku yang mengharuskan pusara diberi nisan. Acong, salah satu pengrajin yang tekun menjalankan bisnis ini, mampu bertahan di tengah bisnis lain yang tengah melemah. Nyaris 15 tahun, Acong menjadi pengrajin batu nisan dan tak pernah kehabisan pemesan. Dari nisan yang terbuat dari semen hingga granit atau marmer. Kita sekarang udah sampai di Pulau Rinca. Pulau Rinca ini adalah salah satu pulau dari 2 buah pulau besar yang banyak sekali komodonya. Yang pertama adalah Pulau Komodo. Di situ ada kampung Komodo dan di sini namanya Pulau Rinca. Nah, kita di sini bakal ngelakuin trekking untuk mencari komodo. Jadi trekkingnya juga keren soalnya dia melintasi bukit-bukit, hutan-hutan, dan juga banyak kubangan air dan lain-lain. Ini adalah kantor orang yang sebel banget sama gue. Mana sih orangnya? Gue pengen tahu deh. Halo, Nikia. Mbak Nikita Mirza nih? Ya. Iya. Ada apa ya Mbak? Aduh, aku nggak enak nih sama orang kantor. Ada apa Mbak? Waktu tadi Nikita Mirza datang tuh yang kaget gitu kan. Lagi kerja, tiba-tiba dia datang, yang dia itu saya bukan fans dia gitu kan, tapi dia datang depan muka, ada apa gitu, datang rame-rame segerombolan, nggak enak semua. Jadi gini, gue tuh dapet info dari salah satu orang yang ya bisa dipercaya bisa nggak, katanya lu itu salah satu orang yang tidak suka sama gue. Kalau kata yang modernnya sekarang itu adalah haters. Emang kenapa sih kok lu gak suka sama gue? Enggak, siapa yang bilang? Dia langsung nanya, langsung nembak. Gak suka sama saya tuh kenapa? Kata dia, gak suka sama gue tuh kenapa? Iya, nggak mungkin langsung bilang, iya gue gak suka sama lo, masa kayak gitu. Dari muka-mukanya ini kayaknya muka-muka peres gitu kan. Bilangnya enggak, tapi tau-taunya di sini Abai pada luka hatinya, Ayu Ting Ting berusaha menjadi lebih baik meski sesungguhnya tidak mudah. Memiliki seorang putri dengan status pernikahan yang gagal menjadi beban yang traumatik. Tapi hidupnya bagai selaras dengan dangdut yang cenderung menjadi potret orang-orang kalah dan tersakiti. Keren aja sih, menurut gue sih sosok yang keren. I love you Ayu. Oh, jawabannya. Tangguh. Saya bersyukur dan saya senang pastinya sebagai seorang penyanyi dangdut ya. Karena kan dangdut memang asli dari Indonesia gitu. Jadi jangan sampai hilang. Itu biar gimana pun dangdut gak akan pernah bisa musnah dan gak akan ada matinya. Tertatih-tatih, Ayu menjahit layar kehidupannya pasca koyak oleh perceraian. Tapi ia buktikan dirinya bisa berdiri di atas puing masa lalu. Rumah dan mobil baru adalah bukti tak terbantahkan untuk semua itu. Iya, ya benar-benar luar biasa. Ayah sempat kaget juga ya. Masih kayak mimpi, awal-awalnya mah kayak mimpi. Bener apa kayak gini kan gitu ya. Percaya nggak percaya jadinya. Pada saat ayah ulang tahun ke-50 itu ayah nggak tahu, nggak sama sekali, nggak nyangka sama sekali. Nggak taunya dia sama ibu mungkin udah ada niat rencana ke dealernya, gue ayah nggak tahu. Makanya ayah sempat kaget. Pasca cerai, hanya ada keluarga dan Bilkis di benak Ayu. Kepada sang bunda, ia berikan tanda cinta luar biasa dari seorang anak yang selalu merasa dilimpahi kasih sayang. Dibeliin ibu ituan
berlian, cincin gitu. Emang lagi kapan bilang, Bu mau apaan Bu gitu. Gak usah, udah emang punya duit kayak ibu gitu. Nggak tahu beliin ibu cincin. Selepas dihempas oleh kegagalan, Ayu sedemikian gigih mencari rejeki dan segala ikhtiarnya tidak sia-sia. Sebuah villa di kawasan Cisarua Bogor semakin mengukuhkan jati dirinya sebagai wanita yang mampu meraih mimpi pasca terkulai. Saya salut banget dia memberikan contoh yang baik bahwa seburuk apapun yang terjadi, bahwa kehidupan yang terbaik itu kita masih bisa raih gitu loh. Jadi dia melihat sebuah permasalahan itu di aspek yang berbeda gitu. Semua sudah diraih Ayu Ting Ting. Lalu bagaimana dengan kisah cintanya? Soalnya punya panjang loh. Oh yang ada berdarah. Sini ada berdarah. Diam. Itu dong. Akhirnya sudah besar menjadi apa sih? Lo mau jadi apa? Ayo coba menjadi apa? Lupa jadi apa? Mau jadi apa sih Gina? Jadi dokter, mau jadi. Kalau jadi dokter ngapain Gila? Talk shot dulu nih, nanti nyambung lagi. Nah. Alia sayang nggak sama Dede? Iya. Itu kan, baru ada suaranya kan? Tadi diam aja ya. Kalau urusan adanya pasti langsung. Oh mama nggak boleh pegang. Ini nanti kepalanya. Apa? Banget. Sini. Nah, awas. Nah, hati ya, tahan ya. Senang ya? Dia senang banget. Baru dia senyum. Tadi nggak ada senyumnya. Iya, digendong sama dede, digendong sama kakak ya? Iya. Dimainkan. Namun, ada yang menyebutkan permainan ini konon sudah ada tahun 1800. Kalau sekarang aku mau lihat ada permainan tradisional dari Wakatobi, dan nanti setelah mereka tunjukin ke aku bagaimana permainannya, setelah itu nanti aku sama Kyle juga ikutan untuk main. Namanya main kemiri. Jadi pertama kita harus ngelempar semua kemiri itu, jangan sampai ada yang berdekatan. Nanti kalau misalnya udah nggak ada yang berdekatan, terus kita harus sentil kemiri itu harus kenain satu sama yang lainnya. Nanti kalau misalnya kena berarti yang paling banyak kena dia yang menang. Tapi kalau nggak kena nanti berarti dia kalah. Nah permainannya Hedaroji. Bisa dipungkiri, Ayu punya sejuta pesona. Terbukti, banyak pria yang berjuang merebut hatinya. Selain Syahir Sheikh, desainer Ivan Gunawan, dan Hussein Alatas adalah dua pria yang berhasrat memiliki Ayu. Ya alhamdulillah banyak yang mendoakan, banyak yang mengizinkan. Tapi kan harus saya ngejalanin, terus udah gitu harus dua-duanya juga mau ngejalanin gitu. Dan semua butuh proses kok.
nggak harus besok, mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi saya juga nggak tahu jodoh saya sampai di mana gitu. Jadi ya saya nggak ada target juga harus gimana, nggak ada. Tapi saat ini saya sudah dekat sama dia aja, rasanya udah senang banget. Gue nggak pernah menyatakan untuk mau nggak lo jadi pacar gue gitu. Gue cuma bilang gue suka sama dia, gue tertarik sama dia gitu. Tapi gue nggak pernah menyatakan itu. Tapi rupanya cinta memang tak bisa dipaksa. Atau mungkin Ivan dan Hussein masuk pada saat yang kurang tepat. Saat itu Ayu Ting Ting belum mau berbagi hati dengan siapapun selain kedua orang tuanya dan Bilkis. Kalau untuk saat ini saya masih fokus kerja, cari uang buat Bilkis. Pokoknya di otak saya udah cari uang sebanyak-banyaknya buat masa depan Bilkis. Itu aja. Kini Ayu Ting Ting menjalani hidup dengan cinta rahasia yang hanya samar-samar disebut sebagai seorang pegawai negeri sipil. Akankah abdi negara itu akan menjadi pemilik hati Ayu Ting Ting yang sebenarnya? Entahlah, tak ada yang tahu seberapa jauh jarak Ayu dari pelaminan. Ya doain aja karena di sini saya mencari imam yang benar-benar baik buat saya, yang setia, yang jujur, yang sayang, yang bisa menerima saya dan Bilkis apa adanya. Doain aja semoga saya mendapatkan yang lebih baik lagi. Tapi ayah seperti karena kan saya udah bukan main-main lagi. Saya pengen kayak saya udah punya anak, bukan waktunya main-main lagi. Berarti awalnya dia